Bapak pimpinan tertinggi OJK di Kepri Batam? Ya, benar. Dengan siapa Pak? Biar kami tahu, nanti kan tak kenal maka tak sayang. Roni. Dengan Pak Roni ya, kalau wakil Bapak mungkin Bapak udah kenal saya. Jadi kita datang ke sini Pak, kenapa harus meminta bertemu dengan Bapak? Kami hanya satu Pak, bergabunglah dengan kami. Yang sudah tertipu oleh Bumi Putra. Kalian OJK, nggak mesti saya terangkan apa kerja kalian. Betul ya Pak? Nggak mesti apa ya, Bapak lebih pintar dari saya. Makanya Bapak mau menjabat di OJK. Jadi hanya satu yang permintaan kami. Jangan lagi kita sudah menyerahkan ke pusat. Kami tidak mau dengar itu. Karena kita sudah beberapa kali melakukan mediasi ya Pak ya, perwakilan. Betul ya Pak? Iya. Betul. Nah, sampai detik ini, kenapa kami harus beraksi demo damai ya Pak ya, bukan rusuh. Nah, kita mau, tolong, endingnya nanti, Bapak bersuara di depan kami akan ini seluruh Indonesia Pak, setiap perwilayah. Bahwasanya, ikutlah bergabung dengan kami, bertanggung jawablah dengan kami manusia Kepri yang ada di Batam ini. Nasabah pada dasarnya pemegang polis yang dari 0 tahun anak kami sampai 17 tahun tidak dapat apa-apa. Dan kita sudah melakukan RDP 3 kali di tempat kantor Dewan Terhormat. Mungkin Bapak tahu beritanya, saya juga nggak usah jabarkan. OJK juga mengatakan bahwasanya menyerahkan ke Bumi Putra. Ya, jadi saya pernah bertanya sama Bapak, apa kerja OJK? Kalau memang sama sekali hanya menyerahkan ke Bumi Putra atau ke pusat. Sampai saya kasar ya Pak ya, betul ya Pak? Kalian ngapain kerja di sini? Kalau suara hati kami kalian nggak buka, hanya kalian alibikan ke pusat. Ke pusat, kami tidak kenal pusat Pak. Kami orang Kepri hanya tahu OJK Kepri. Kami tidak tahu pusat. Jadi tolong, endingnya nanti Bapak ketiga ya, Bapak dengan Ibu, Yang tolong di-live share ya. suarakan kami ke pusat. Share ke Hari ini grup juga nasabah live bahwasanya Bapak korban pimpinan nasabah OJK Bumi Putra. Kepri Batam. Ini ada datang dari Pinang ya Pak? Live ya guys. Ada datang dari Pinang. Tolong di-share Suarakan ya, kami. biar semakin Bagaimana banyak yang klaim kami tahu. sebenarnya? Di depan Hari ini rapat kami sedang RDP berada kami, di Dewan. gedung OJK Bapak OJK, Batam Bapak Kepri. Bumi Putra dari Pekanbaru. Hari ini ada aksi serentak. Bahwasanya Bumi Putra sudah kolek 2016. Aksi damai kami. Apakah kalian tidak tahu? Dan baru kali ini Apakah kalian pihak dari bisa OJK diam bisa saja? turun dari Sebagai gedung kalian ada kualitas keuangan menghampiri negara. kami. Jangan pinjol-pinjol aja Pak, saya ngurus. Itu pun tak jelas. Jangan pinjol aja Pak, ini asuransi, ini duit kami. Pinjol itu meminjam mereka. Masih bisa kalian abaikan, ini keringat kami. Kami kumpul bertahun-tahun. Hidup Pempol. Hidup! Jadi tolong suarakan kami, merapatlah dengan kami. Itulah suara kami kepada Bapak pimpinan OJK terhormat yang ada di Kepri Pulau Batam. Saya rasa cukup jelas ya Pak ya. 2016 Bumi Putra, asuransi Bumi Putra yang berdiri 1912 itu sudah kolek 2016. Di mana mata OJK seluruh Indonesia sudah mengetahui itu. Tetapi kenapa Bumi Putra masih disebar? Sampai detik ini kantor Bumi Putra masih berapa? Masih operasi. Masih operasi sampai detik ini. Terjadi Itu penipuan. pembiaran. Bapak Ruslan almarhum anggota Dewan sudah mengatakan kepada OJK dan kepada Bumi Putra pimpinan dari Pekanbaru, kalian penipu. Itu ada notanya ya Pak ya, di RDP. Kalau Ya, saya- betul. OJK dan Bumi Putra penipu. 2019 atau 2017 Bapak Jokowi baru menandatangani bahwasanya mutual. Selama ini kami tidak tahu kalau itu mutual. Pembohong besar. Masa Bapak tahu apa arti mutual? Kami orang ibu-ibu yang di dapur mutual baru ini tahu. Bahwasanya kami tertipu. Kami yang memberi duit, menabung, sudah kolek dibilang kami pemegang saham. Masuk akal nggak? Hah? Masuk akal nggak Pak? Mutual di 2019, kolek 2016. Masuk akal nggak? Apa kalian bisa tutup mata? Kalian nggak punya keluarga apa? Saya tahu dewan, polisi, apapun itu ada korban Bumi Putra. Nggak mesti saya sebarkan.
Saya tahu itu. Tapi apa? Mungkin menjaga marwah masing-masing. Kalau kami tidak, Pak. Kami ibu-ibu pedagang. Tidak ada menjaga marwah. Kami mau duit kami kembali. Itu saja. Terjemahkan, Pak. Pada dasarnya kami mau Bapak, Ibu merapatlah dengan kami. Berdirilah di situ. Katakan. Karena kita live seluruh Indonesia. Bahwa saya Bapak sebagai pimpinan OJK Kategori Batam berhak atau melindungi kami. Menyuarakan hati kami. Kapan klien kami dibayarkan. Itu saja. Bu Yori. Bu Yori, silakan Bu Yori. Jadi Bapak OJK yang terhormat Bapak pimpinan Pak Roni, seperti yang kata Ibu Maria tadi, rekan kita, bahwa kita sudah berkali-kali melaksanakan RDP bersama Mediasi beberapa kali. OJK, kemudian dan Bumi Putra. Belum ada kata kesepakatan. Itulah sama Pak Nuryanto, Ketua DPRD kemarin. Berbalik, OJK-nya ini didirikan, saya tadi sudah katakan. Pertama, kita baca bersama-sama dan kita dengarkan. Tujuan OJK ini didirikan adalah dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil dan transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sudah jelas Pak ya? Kemudian fungsinya, otoritas jasa keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketiga, tugas OJK. Otoritas jasa keuangan OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB, inilah asuransi. Jadi sudah jelas Bapak. Bapak sebagai pimpinan di sini, kami sebagai korban di sini sudah mengetahui. Sebenarnya jika kita lihat fungsi tugas dan wewenang ini, AJB Bumi Putra ini tidak akan terjadi seperti ini. Gagal bayar. Karena apa? Pengawasan dari OJK lalai, tidak ada. Kan begitu. Jadi dengan berdirinya OJK ini, sesuai dengan Undang-Undang tahun 2011, kami rakyat ini mengharapkan kiranya kasus AJB Bumi Putra ini dapat terselesaikan dengan baik. Kendalanya apa? Katanya mutual, tidak seperti asuransi Jiwasraya yang dan lain. Asabri yang lain. Ini full swasta, tapi berbalik kepada undang-undang negara. Saya bilang tadi, melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami berharap Bapak pimpinan kiranya cepat menyelesaikan ini. Karena apa? Jangan sedikit-sedikit ke pusat, sedikit-sedikit ke pusat. Mana mungkin kami ke Jakarta menyuplai Pak Jokowi? Tidak mungkin. Karena apa? Kita setor uang di AJB Bumi Putra. Jadi kami, harapan kami kiranya Bapak pimpinan OJK dapat dengan secepat-cepatnya mencairkan klaim kami yang belum terbayarkan. Sekian dan terima kasih buat kita semua. Merdeka! Hidup Bambu! Kembalikan uang kami. Ya, terima kasih Bapak pimpinan OJK beserta staf-stafnya. Baru hari ini saya melihat kalian Bapak Ibu dengan jelas. Karena selama ini selalu kita main kucing-kucingan. Dan saat ini saya mau menyampaikan unek-unek saya, mewakili teman-teman yang lain. Saya pribadi Pak, umur anak saya dari 0 tahun sampai sekarang 14 tahun. Jadi 2019 baru saya tahu masalah Bumi Putra ini. Itu pun karena RDP. bukan, karena ejen tidak datang menjemput uangnya ke rumah, uang preminya. Jadi ternyata saya dari 2016 ke 2019 dibohongi Bumi Putra. Seperti saya tidak tahu hukum, tidak tahu apa-apa Pak. Saya hanya ibu rumah tangga biasa yang setiap harinya berjualan di jodoh. Seperti yang dijabarkan teman-teman tadi. Bapak pimpinan OJK tahu keluhan kami semua tempol di Batam. Kenapa selama
sini selalu dibilang ke pusat. Saya ibu rumah tangga biasa berpikir, kenapa harus ada kantor cabang kalau kita harus ke pusat? Betul. Jadi sekarang ini apa fungsi kantor cabang? Apa yang sudah Bapak lakukan terhadap kami yang dirampok ini, Pak? Kami ingin mendengar jawaban Bapak nantinya. Saya pribadi, Pak, pernah ada diskon BH. Ini kenyataan, Pak. Saya sampai penting beli BH supaya ada untuk bayar premi anak saya. Saya punya anak satu. Saya perjuangkan. Gaji suami saya tidak cukup untuk itu. Hari ini saya rugi, saya tidak dapat berjualan karena datang ke sini. Sudah berapa kali rugi saya, Pak? Rumah kami jauh dari SMA negeri nanti. Tahun depan anak saya akan masuk SMA. Besar kemungkinan anak saya tidak bisa masuk negeri. Bapak tahu kehidupan di Batam seperti apa? Pendidikan di Batam seperti apa? Otomatis anak saya akan masuk nanti sekolah swasta. Yang saya harapkan dari Bumi Putra ini dicairkan. Saya tidak neko-neko lagi, Pak. Saya tidak mengharapkan seperti janji manis Bumi Putra dengan embel-embel akan berbunga, akan berapa, saya tidak tahu. Saya hanya mau uang saya yang masuk itu saja dikembalikan. Dan status saya, Pak, sebentar kawan-kawan. Status saya sekarang tidaklah habis kontrak. Status saya itu putus kontrak. Bumi Putra bilang, sebentar teman-teman. Bumi Putra bilang, Masukkan mereka. saya harus lanjut membayarkan premi anak saya. Sementara saya tanyakan, kalau saya lanjut, adakah hitam di atas putih? Bisa kalian garansi nanti keluar? Masuk, Pak. Mereka bagian dari kami, Pak. Maaf, Pak. Izin, Pak. 2 tahun nggak keluar, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Izin, Pak. Bapak izin. Mereka bagian dari kami. Bisakah mereka masuk? Dengar dulu, saya mau ngomong belum udah diserang. Oke. Ini dibilang saya nggak bisa masuk. Udah terbatas di dalam. Saya terdaftar di situ. Boleh saya bicara? Kalau mau bicara saya termasuk korban Bumi Putra. Bu. Iya, korban Oke, wanita, tapi mereka tolong Bapak Bapak kasih kita dengar, masuk. justru itu saya mau ngomong, tapi Bapak nggak kasih kesempatan saya ngomong. Iya, coba Bapak ngomong. Ya, Bapak kalau memang Ibu udah bilang bagian dari. Ya, bagian dari kami. Tapi kan Ya. tadi sesuai dengan izin 20 orang kurang lebih kan itu aja. Kami cuma di sini, Pak. Kami tidak bikin kerusuhan. Kita nggak bikin kerusuhan, kita menyuarakan hati kita, Pak. Pak, mereka bagian dari OJK kami loh, ini Pak. berfungsi sebagai badan pengawasan. Kenapa? Gak usah ngegas Bapak, saya lagi gitu. bicara dengan Ibu. Oke, izin ya, Pak ya. Mereka bagian dari kami. Kebetulan mereka datang telat. Kalau mereka datang udah dari tadi, kita udah masuk. Ya, berapa orang saya masukkan Ibu? Anggota Pempol, semua anggota Pempol nggak mungkin satu dibiarin di luar, Pak. Bu, kita ini kan sudah ada kesempatan. Tinta yang ada ke kami. Oke, begini Pak, mohon izin ya. 20 orang Kami ke itu. kantor polisi ya beberapa hari yang lalu. Yang kami jelaskan di surat memang kurang lebih 20 orang. Tapi kami tidak membatasi jika sekiranya di hari H ada orang yang datang, mereka juga korban. Jadi ini bukan perwakilan. Kami tidak bisa mewakilkan karena mereka sendiri korban, Pak. Ya, betul. Ya. Enggak, Ibu jelaskan. Ini kita kasih masuk. Tapi nanti berapa jenis gitu kita punya kepastian. Ibu Punya juga apa? Punya smartphone? Punya apa? kepastian jumlah. Di print Kita Ibu Kak, begini. sekali-sekali kasih Begini, saya Pak. kesempatan dong bicara. Oke, maaf, saya potong, maaf. Ya, potong aja udah silakan Ibu bicara dulu. Di gitu. surat yang kami bawa, kurang lebih 20 orang. Tapi kami tidak pastikan di saat hari H. Jika ada orang yang datang, mereka bagian dari korban. Yang hari itu yang kami daftar, hanya hari itu yang terdaftar 20 orang yang bisa. Dan ketika mereka datang, berarti mereka bisa hari ini dan mereka ingin bergabung. Mereka bagian dari kami. Mereka juga korban. Kalau mereka nggak datang ke sini, mereka nggak bakalan tahu. Ya, Pak. Jadi izinkan mereka masuk untuk gabung sama kita di dalam. Itu aja. Kita nggak teriak-teriak di sini kok. Ya, silakan Pak, silakan. Ibu permohonan kurang lebih 20 kan? Enggak, maaf. Lebih 20 itu Pak, nggak ada batasnya Pak, kurang lebih 20 Kan itu. Ibu udah bicara. Kenapa? Sekarang saya bisa bicara. Ya, silakan.